Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Stefania Nasya Chevia dari kelas 10 SMA Negeri 12 Bandung. Nah, kalian tahu gak sih? Ternyata banyak loh kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di Indonesia. Gimana kalau kita bahas aja sekarang? Let's go! Jadi, Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial. Sedangkan Anne Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat agar tercipta keteraturan. Jadi, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang pertama adalah untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Hukum ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur interaksi antar individu, sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi. Yang ketiga, mengatur hubungan antar individu dan negara. Jadi hukum menjelaskan batasan-batasan kewenangan negara dan hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang keempat, menyelesaikan sengketa secara adil. Jadi hukum ini menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil dan objektif melalui sistem peradilan. Yang pertama adalah pembayaran pajak, karena hal tersebut adalah kewajiban warga negara untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga keselamatan dan keteraturan di jalan raya. Dan yang ketiga, penghormatan terhadap hak milik orang lain. Kalian harus menghindari tindakan pencurian atau perusakan properti milik orang lain. Nah, hukum ini terbagi menjadi dua macam. Ada hukum tertulis dan juga ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang terdiri dari aturan yang disusun dan disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif, yang kemudian dituangkan dalam dokumen yang resmi. Contohnya adalah konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Hukum tertulis ini memiliki kekuatan yang mengikat secara formal dan dijadikan pedoman dalam sistem peradilan. Lalu ada hukum tidak tertulis. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis ini terdiri dari norma kebiasaan dan praktik yang diakui oleh masyarakat tanpa tercantum dalam dokumen yang resmi. Hukum ini seringkali berupa adat istiadat, norma sosial, dan aturan kesopanan yang dipegang teguh oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum tertulis ini penting karena memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat, sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya. Hukum tidak tertulis ini berfungsi untuk mengatur perilaku sosial berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah lama ada. Lalu yang kedua, mempertahankan harmoni dan kohesi sosial dengan mempromosikan etika dan norma yang diakui oleh masyarakat. Nah, sekarang aku mau ngejelasin mengenai hak asasi manusia. Nah, menurut PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya, dan tidak dapat dicabut. Nah, menurut John Locke, HAM ini adalah hak alamiah yang dimiliki setiap individu sejak lahir, termasuk hak hidup, kebebasan, dan milik pribadi. Jadi yang pertama ada hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak memilih dalam pemilu, dan hak atas perlindungan hukum. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak untuk menikmati kebudayaan. Yang pertama ada tragedi Trisakti tahun
1998. Pelanggaran hak hidup yang terjadi ketika mahasiswa yang berdemonstrasi ditembak oleh aparat keamanan. Lalu yang kedua ada kasus Munir. Kasus Munir ini merupakan pembunuhan aktivis HAM yang merupakan pelanggaran hak untuk hidup dan hak atas keamanan pribadi. Jadi yang pertama, kita harus memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Nah, yang pertama ada keterbukaan. Semua proses hukum harus transparan dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan keadilan. Lalu yang kedua ada keadilan. Hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Yang pertama adalah menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi orang lain. Jadi setiap individu harus sadar akan hak orang lain dan tidak melanggar hak tersebut. Yang kedua, melaporkan pelanggaran HAM kepada pihak yang berwenang. Individu memiliki tanggung jawab untuk melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan HAM. Jadi pendidikan formal dan non-formal yang mengajarkan tentang hak asasi manusia. Lalu yang kedua, membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM yang berfungsi untuk memantau dan menegakkan HAM. Nah, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.